Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini, saya akan membahas tentang aktor legendaris film dan sinetron Indonesia. Siapakah beliau? Beliau adalah Pak Tile. Marilah kita bahas. Mulailah sakit kepala. Enun Tile Madami, tanggal 20 Februari tahun 1933 sampai 2 November tahun 1998, lebih dikenal sebagai Pak Tile, adalah pemeran dan pelawak Indonesia keturunan Betawi. Giginya. Wah. Ia dikenal publik lewat perannya dalam serial Sidul Anak Sekolahan. Mana tahu. Itu ada janji nih. Pak Tile lahir Enun Tile Madami, tanggal 20 Februari tahun 1933, Batavia, Hindia Belanda. Meninggal tanggal 2 November tahun 1998, umur 65. Jakarta, Indonesia. Makam TPU Srengseng Sawah, Jakarta Selatan. Pekerjaan: pemeran, pelawak. Tahun aktif tahun 1986 sampai tahun 1998. Orang tua: Buhyan Mahdavi, ayah. Kehidupan pribadi: meskipun ia dikenal banyak orang sebagai selebritas, hingga akhir hayatnya ia lebih memilih untuk tinggal di rumah sederhana yang terletak di pinggiran rel kereta api tak jauh dari stasiun Lenteng Agung. Jalan aja. Selain itu, karakter dalam sinetron yang debut pada tahun 1994 ini juga begitu diingat oleh penonton, tak terkecuali untuk peran almarhum Pak Tile. Pak Tile memerankan karakter sebagai Engkong Ali atau Muhammad Thoyib, kakek dari Dul di serial Sidul Anak Sekolahan. Selain dunia akting, ia juga pernah menjadi bintang iklan permen kopi Yesko pada tahun-tahun 1997 sampai tahun 1998, dan balsem Ketlang bersama Sion Gideon dan Sinta Bella pada tahun 1997. Diketahui Pak Tile merupakan seseorang yang tidak bisa membaca dan menulis semasa hidupnya. Tapi kecintaannya terhadap budaya Betawi patut menjadi contoh untuk anak muda zaman sekarang. Sudah masuk. Mundur. Pemeran tuna aksara ini dikenal luas oleh masyarakat setelah ikut berperan dalam sinetron Sidul Anak Sekolahan sebagai kakeknya Sidul atau Engkong Ali. Sudah banyak judul film dimainkan oleh Pak Tile, tetapi sosoknya lebih dikenal ketika bermain di sinetron legendaris Sidul Anak Sekolahan, yang tayang sejak pada 1994. Di sinetron tersebut, ia tampil bersama sejumlah seniman peran asli Betawi yang lain seperti Rano Karno, Mandra, dan Benyamin Sueb. Peran Pak Tile sebagai Engkong Ali di sinetron Sidul mampu memberikan daya tarik bagi penonton. Ia ditampilkan sebagai tokoh kakek yang genit dan sewotan tetapi sayang dengan kedua cucunya, Dul, Rano Karno, dan Atun, Suti Karno. Meskipun ia dikenal banyak orang sebagai selebriti, hingga akhir hayatnya ia lebih memilih untuk tinggal di rumah sederhana, yang terletak di pinggiran rel kereta api tak jauh dari stasiun Lenteng Agung. Selain serial Sidul, ia juga kerap bermain dalam sinetron dan film horor yang ngehits pada zamannya. Salah satunya adalah Si Manis Jembatan Ancol dan sinetron Modi Juragan Kos. Kok mati? Waduh.
Pak Tile juga pernah menjadi bintang iklan permen kopi Yesko pada tahun-tahun 1997 sampai tahun 1998 dan Balsam Keplang bersama Sion Gideon dan Sinta Bella pada tahun 1997. Apaan ya? Apanya yang rusak kok? Diketahui Pak Tile merupakan seseorang yang tidak bisa membaca dan menulis semasa hidupnya. Pak Tile bisa dibilang seniman yang jenius dalam soal berakting. Waduh, gara-gara lu sih gua dipanggil engkok beneran sama dia nih. Dalam beberapa kali kesempatan, Rano Karno pernah menceritakan pengalamannya saat beradu akting dengan Pak Tile di sinetron Sidul. Sebelum pengambilan gambar, asisten Rano mesti membacakan naskah dialog pada Pak Tile. Katanya bisa. Waduh, lagi ngapain, Pak? Bukan tanpa alasan, karena Pak Tile sesungguhnya tidak bisa membaca alias buta huruf. Ngon bebek. Waduh, kenapa nggak pakai jas kalian? Lupa. Tapi kecintaannya terhadap budaya Betawi patut menjadi contoh untuk anak muda zaman sekarang. Tahu mobil nggak, Pak? Mobil saya rusak, no. Coba-coba aja. Menjelang akhir hayatnya pada 1998, Pak Tile hanya sanggup tinggal di sebuah rumah kayu di tepi sungai. Bahkan, rumah tersebut masih harus ia sewa dengan biaya sebesar Rp50.000 per bulan. Pegang nih. Apaan nih? Dasar kampungan, norak. Ditambah lagi, Pak Tile dan istrinya kala itu sudah memiliki 8 orang anak. Minggir. Saya yang ngatasin. Pada tanggal 2 November tahun 1998, karena menderita penyakit kronis Pak Tile mengembuskan napas terakhirnya dalam usia 65 tahun. Ikut. Ia dimakamkan di kawasan Srengseng Sawah, Jakarta Selatan. Sinetron Sidul Anak Sekolahan menjadi sinetron yang begitu tenar di tahun 90-an. Setiap adegannya dan jalan ceritanya yang unik selalu melekat dalam ingatan para penggemar. Filmografi. Film-filmnya Pak Tile, peran dan aktingnya di tahun, judul dan peran juga catatan di tahun 1987 Cintaku di Rumah Susun, 1989 Dorce Sok Akrab sebagai Pak Slamet. Oh, begini. Oh ya, tahu gue dah. Makelar Kodok, Kipas-Kipas Cari Angin, Kanan Kiri Oke 2, Sabar Dulu Dong, 1990 Kanan Kiri Oke 3, Gonta Ganti, Kepingin Si Kepingin, Curi-Curi Kesempatan, Nona Manis. Maju. Ya, kiri. Jangan bilang siapa-siapa, gampang-gampang susah, antri dong. Sebagai Komar, Kiri. Kanan. si Glenn Kemon Mudik, 1991 Lupus V. I. Sherim. Sebagai Pak Galiman, Demi Cinta Belahlah Dadaku, Bisa Naik Bisa Turun, Sudah Pasti Tahan, Wah, dah bener ini. 1992 Boleh Dong Untung Terus, Pintar-Pintaran, Masuk Kena Keluar Kena, Salah Masuk, Main beda aja. 1994 Bebas Aturan Main, Si Manis Jembatan Ancol, Pencet Sana Pencet Sini, Aja. Asik yo. Ayo. 1996 Amrin Membolos. Ayo jalan. Kok diem? Serial televisinya Pak Tile, di tahun, dan judul, juga peran dan catatannya di tahun, 1993 Modi Juragan Kos, Mana sih? Mau apa? 1994 Ada-Ada Saja sebagai bintang tamu, tahun 1994 sampai tahun 1998 Sidul Anak Sekolahan sebagai Engkong Ali, 1997 Dul Joni. Selain serial Sidul, ia juga kerap bermain dalam sinetron dan film horor yang ngehits pada zamannya, salah satunya adalah Si Manis Jembatan Ancol.
Mana ada komputer? Wah, saya kalau nggak ada komputer nggak bisa. Lihat no, saya nggak mobil aja pakai komputer. Bagaimana kita bisa pulang? Di sekitar sini ada montir nggak? Maksudnya di sini ada hotel nggak? Ya, ya, ya. Buru-buru hotel. Gue mau tidur. Jadi saya tidur di situ boleh? Jangan. Wah, jangan ngamber aja. Emang apa? Itu di lap. Ya bulu kayak gini aja dan menyan. Nakut-nakutin gue lo. Itu siapa? Bisa menghilang, bisa muncul, mau? Gue yang ngerjain gue aja. Emang dari dulu gue cakep, kalau kagak percaya, ada ya. Dia mesti ancol. Jangan pernah didengar. Alah, gue udah tahu. Tampang peot kayak lu. Lumayan, sejak tempat ini dibangun jadi tempat pelesiran aja. Ada, zaman gua kagak mesin traktor. Waktu ngebangun ini mata gua aja meletot. Melindas ban traktor. Ini udah, gua juga masih demen liat yang pipi. Begitulah pembahasan dari saya. Apabila ada kata yang kurang berkenan, saya minta maaf. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Dan jangan lupa tekan tombol notifikasinya, agar ketika update-update video dari saya, bisa diikutinya, dan dinikmatinya. Sekian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.